Nada yang sama juga disampaikan oleh Tuan Jerry Mansur Dhamani. Beliau mengatakan, jika Tuan Dhamani menindas para pendatang, tak mungkin penduduk Tapanuli yang pindah ke Sidamani melampaui penduduk pribumi Simalungun dan menguasai tanah yang lebih luas dari keturunan Sidamani. Itu juga yang terjadi di Kesultanan Melayu. Para pendatang dari Pulau Jawa, Pulau Pinang Malaysia, Aceh, Minang, Mandailing, Cina, India, dan Arab semuanya menikmati capaian kemajuan ekonomi yang dibangun oleh para sultan di Sumatera Timur selama bertahun-tahun. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak menambah dan mengurangi isi sumber. Untuk menjaga otentisitas sumber, kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Bahkan penduduk pendatang jauh lebih makmur dari penduduk tempatan. Hanya karena sebahagian dari pendatang kalah bersaing dengan yang lainnya dan sebagian dimuati oleh kepentingan politik. Isu feodal, isu menghisap darah rakyat, dan segudang stereotip negatif lainnya dijadikan tema pembenaran untuk melakukan pembantaian. Begitulah terlalu banyak pihak pada masa itu ingin mengambil keuntungan dari kondisi struktur sosial masyarakat yang tak terkendali, di mana ada kaum buruh, ada pengusaha, ada kaum bangsawan yang sangat rawan untuk diprovokasi. Pertentangan kelas itu terus dibangun melalui agitasi, provokasi, dan propaganda-propaganda yang membangun kebencian kepada raja-raja Simalungun dan sultan-sultan Melayu Sumatera Timur. Itulah cara-cara komunis yang memanfaatkan keadaan melalui doktrin-doktrin rasionalitas yang jauh dari nilai-nilai religius. Sasarannya adalah para tokoh-tokoh muda yang reformis, yang relatif mudah dibentuk dan dimasuki paham-paham sekuler dan komunis. Pemuda yang tak punya pengalaman dalam pergaulan sosial, termasuk pengalaman dan pemahaman intelektual di bidang keagamaan. Terungkap bahwa pemuda yang tergabung dalam pro-revolusioner ternyata dari kalangan yang didominasi oleh pemuda di bawah umur 30 tahun yang sebelumnya selalu bentrok memperebutkan kendali atas kebun karet dan harta jarahan dari istana. Oleh karena itu, semakin jelaslah bahwa peristiwa Maret 1946 di Sumatera Timur itu bukan revolusi sosial, tetapi pembantaian etnik Melayu dan etnik Simalungun, serta penjarahan harta yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Itu peristiwa kriminal, pembantaian dan perkosaan karena pembiaran dan kegagalan pemerintah Republik Indonesia mengawal keamanan wilayah negaranya. Padahal sejak bulan Desember, raja-raja se-Sumatera sudah menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Republik. Sultan Delhi sebagai pimpinan sidang membacakan putusan Kongres Pemangku Adat Raja-Raja se-Sumatera berlangsung tanggal 21 sampai 23 Desember 1945. Salah satu dari putusan Kongres itu adalah dengan tegas menyatakan bahwa pemangku adat raja-raja se-Sumatera mendukung dan berdiri di belakang Republik. Begitu juga pertemuan antara raja-raja Sumatera Timur dengan pemerintahan Republik. Pada tanggal 3 Februari 1946 pada rapat Komite Nasional Indonesia KNI yang dihadiri raja-raja dan Sultan Sumatera Timur termasuk Sultan Siak. Di tengah rapat itu, para raja-raja dan sultan meminta waktu untuk mengadakan rapat tertutup dan menunjukkan Sultan Langkat, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah sebagai juru bicara dan menyatakan kebulatan tekad dan dukungan yang tegas terhadap Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di hadapan Wakil Pemerintah Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Tengku Muhammad Hasan dan Dr. Muhammad Amir, Wakil Gubernur Sumatera.
Presiden Sumatera Timur Tengku Hafaz, Ketua KNI Sumatera Timur Mr. Luat Siregar, Ketua Komite Nasional Indonesia Sumatera Timur, yang juga sebagai pimpinan sidang Abdul Karim MS Muhammad Yusuf, Dr. Tengku Mansur, Tengku Damrah, dan Tengku Bahriyun. Dari kalangan raja-raja hadir, Raja Panai, Tuan Bosar, Sumalam Purba Dasuha, Raja Purba Tuan Mogang Purba Pakpak, Raja Silima Kuta, Tuan Padiraja Purba Girsang, Raja Siantar, Tuan Sawadim Damani, Raja Raya Tuan Jan Kadu Saragi Garingging, dan Raja Tanuh Jawa, Mr. Tuan Kaliamsah Sinaga. Dari Kesultanan Melayu hadir Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Asahan, Putra Mahkota Serdang Tengku Raji Anwar, Raja Indrapura Batubara, Raja Bila yang dipertuan Kualoh dan Ledong, dan utusan dari Sibaya Tanah Karo. Kami para sultan dan raja-raja se-Sumatera Timur telah mengambil keputusan bersama untuk melahirkan sekali lagi iktikat kami bersama untuk berdiri teguh di belakang Presiden dan pemerintahan Republik Indonesia, serta turut menegakkan dan memperkokoh Republik Indonesia. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Sultan Langkat, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah sebagai juru bicara Sultan dan Raja-Raja pada pertemuan KNI. Tanggal 3 Februari 1946. Persis sebulan setelah itu, peristiwa pembantaian itu berlangsung secara masif dan sistematis di semua daerah kesultanan dan raja-raja se-Sumatera Timur dan merambah hingga ke Simalungun dan Tanah Karo. Yang berkhianat itu bukan para sultan dan raja-raja se-Sumatera Timur, tapi pemerintahan Republik memiliki agenda lain untuk menghapuskan dominasi kesultanan. Padahal Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera, memulai pidato pembukaannya pada rapat KNI tanggal 3 Februari 1946 dengan mengatakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengakui secara resmi pemerintahan raja-raja di Sumatera Timur. Tengku Muhammad Hasan hanya mengajukan syarat untuk memutuskan hubungan dengan pemerintahan Belanda, melakukan proses demokratisasi, dan mendukung pemerintah Republik Indonesia. Semua syarat itu dipenuhi. Ada yang sudah dilakukan dan sebahagian dalam proses menuju ke arah demokratisasi. Kecurigaan keterlibatan Menteri Pertahanan. Oleh karena itu, mengundang kecurigaan mengapa kedatangan Amir Syarifuddin Harhab, Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 9 sampai dengan 12 April 1946 mengunjungi Sumatera Timur tak menggambarkan kekecewaan atas kegagalan mengendalikan keamanan di wilayah Republik Indonesia. Selaku Menteri Pertahanan, beliau tak mungkin tak tahu kekacauan yang terjadi di Sumatera Timur. Apakah selaku Menteri Pertahanan tidak melakukan komunikasi dengan Gubernur Tengku Muhammad Hasan? Tentu itu sulit untuk diterima. Sebagai tokoh PKI, Amir Syarifuddin pasti mengetahui gerakan pembantaian sultan-sultan di Sumatera Timur, karena itu adalah target PKI. Menteri Pertahanan mencederai janji Gubernur Tengku Muhammad Hasan di hadapan para raja di Simalungun dan sultan di Sumatera Timur. Menteri Pertahanan tidak benar-benar mengawal keamanan yang berada di bawah kendalinya. Justru beliau ikut bermain dan sebagai aktor intelektual di balik peristiwa itu. Oleh karena itu, benar apa yang disimpulkan dalam penelitian Tengku Lukman Sinar bahwa gerombolan orang yang mengaku Republikan itu adalah merupakan objek rahasia Markas Agung Pimpinan Komunis Sarwono Sastro Sutarjo, Zainal Baharudin, dan Muhammad Saleh Umar dalam rangka menghapuskan kekuasaan raja-raja di Sumatera Timur yang dituduh menghalangi kemerdekaan. Amir Syarifuddin dan Pesindo berada dalam barisan itu. Bersambung, itulah tadi ulasan singkat kami. Kelanjutan video sebelumnya, nantikan video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.